말씀해 주십시오, 아바마마. 말씀해 주십시오. 대체 뭘 더 보여드려야 소자를 믿으시겠습니까? Permohonan Daiso yang tak membuahkan hasil membuat Ratu Unha marah. Ia sudah tak tahan lagi dengan perlakuan raja yang menurutnya selalu mengabaikannya. Bahkan Unha secara terang-terangan kini mulai berani memarahi kakaknya dan pendeta Maoryong. Ia bertekad jika terus seperti ini maka ia sendiri yang akan memberontak terhadap raja. 아바마마, 고정하십시오. 아껴서 주지 않으면 내가 가져옵니다. Di sisi lain Yongpo senang karena lagi-lagi pemilihan putra mahkota tertunda. Doci kemudian membujuk Yongpo agar segera menyuruh Daiso dengan harapan akan mendapatkan pujian dari raja. Meskipun Yongpo sempat tak memiliki cara, Doci secara mengejutkan memberikan ide kepada Yongpo agar menyerang musuh dengan menggunakan musuh. Yang mana itu adalah perumpamaan bagi Yongpo untuk menggunakan Jumong dalam melawan Daiso. 캐로 오랑캐를 친다. Daiso pun langsung bergegas mengundang Jumong untuk minum-minum. Di awal pembicaraan Yongpo menyuruh Jumong agar melupakan semua hal di masa lalu. Yongpo mengakui bahwa dirinya selama ini sangat banyak berbuat salah kepada Jumong. Ia beralasan jika perbuatannya yang telah menculik Buyong sampai melenyapkan Hemosu adalah suruhan dari kakaknya. 너와 함께 동굴 감옥에 갇혀있 대서 형님의 기세에 밀려 늘 이용만 당한 우리가. Mendengar hal itu, Jumong berucap bahwa walaupun Yongpo dimanfaatkan oleh Daiso sekalipun, tapi tetap saja kau harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat. 스스로의 행동에 책임을 져야 돼. Jumong juga berkata bahwa ia memang sedang melupakan semua masa lalunya. Namun ia punya satu peristiwa yang tak akan pernah dia lupakan. Yongpo bertanya peristiwa apakah itu. Jumong menjawab bahwa kau akan tahu jika saatnya tiba. 제 가슴 속에 묻어둔 그것이 무엇인지. 폐하, 더 이상 태자책봉을 미룰 수. Sementara di tempat lain, Pak Dukbul kembali memaksa raja untuk segera menjadikan Daiso sebagai putra mahkota. Tujuannya karena untuk meredam kepanikan rakyat atas bencana yang melanda akhir-akhir ini. Raja memberikan alasannya kenapa ia sengaja menunda pengangkatan putra mahkota. Jika ia memilih Daiso sekarang, maka otomatis istana akan didominasi oleh Wunha dan pamannya yang bernama Maga. 부여의 권력이 황후와 마가 Maga sendiri adalah pemimpin klan Skuldo yang memiliki jumlah pasukan hampir sama seperti milik Buyo. Sementara Jumong terlihat sedang menyusun sebuah rencana bersama trio Wekwek. Jumong memerintahkan trio Wekwek agar mencuri bahan yang diduga dibuat untuk membuat senjata di pabrik. 중관님, 송주입니다. 들거라. Tak lama itu pengawal raja yang bernama Sojung datang menghampiri Jumong guna memberitahu panggilan dari raja. Ternyata raja memerintahkan Jumong untuk menemaninya terjun langsung untuk melihat-lihat kondisi rakyat yang saat ini sedang dilanda kekhawatiran. Namun aktivitas raja dan Jumong dilihat oleh Naru dan langsung dilaporkan kepada Daiso. Tentu hal itu membuat Daiso panas dan tak akan lagi memohon dan merendahkan dirinya di depan raja. 그렇게 치졸한 짓까지 하고 싶지 않구나. Sementara itu trio Wekwek yang tengah menyusup ke pabrik pembuatan senjata, ia pun berhasil menyusup dan banyak sekali melihat bahan-bahan termasuk tulang babi beserta serbuk-serbuk yang dipisahkan. By the way, ini pandai besi atau warung kikil ya guys? 소뼈나 돼지뼈 같은데. Balik lagi ke raja yang ditemani oleh Jumong dan Sojung. Di tengah kota mereka melihat segerombolan rakyat yang tengah mengerumuni dukun. Setelah diperiksa Jumong, ternyata itu adalah dukun penangkal kesialan yang saat itu tengah mempromosikan kehebatannya. 가보자. Saat raja mulai ikut dengan perkumpulan tersebut, dukun itu mengatakan bahwa jika kekuatan gaibnya bisa menangkal bencana pada seseorang. Hal itu tentu membuat raja tertarik untuk mencobanya. Raja maju ke depan dan bertanya apakah saya tidak akan mampu menghindari bencana. 나도 재앙을 피하지 못할 것 같소. Secara mengejutkan, dukun tersebut membahas tentang Raja Buyo yang telah menginjak pendeta Mbak Yuli. Sehingga tidak ada yang bisa menghindari bencana ketika para dewa sedang marah. Tanpa ia sadari bahwa yang di depannya adalah raja, dukun tersebut terus menjelek-jelekan keluarga kerajaan sehingga membuat Sojung marah dan nyaris saja mengeluarkan pedangnya. Beruntung Jumong bisa menahannya. Dukun tersebut lalu menawarkan jimat kepada Raja Gemua dan meminta imbalan uang. Di sela-sela itu, Doci dan Handang juga ikut nimbrung. Namun hanya sebentar saja ia sudah lari terbirit-birit karena melihat Jumong dan Raja.
Sepulangnya di istana, Jumong menenangkan raja yang tampak gelisah karena melihat rakyat yang sudah tak percaya lagi terhadapnya. Jumong berpendapat bahwa hanya ada satu cara untuk mengembalikan krisis rakyat, yaitu dengan cara kembali menyelamatkan pengungsi Gojusun yang telah lama diabaikan oleh raja. 옛 조선의 유민들입니다. 폐하, 부여 백성의 혼란을 Jumong juga menceritakan perjalanannya selama ini yang telah bertemu dengan pengungsi Gojusun yang masih menderita di bawah tekanan negarahan. Bahkan para pengungsi tidak punya tempat tinggal dan enggan untuk kembali ke Buyo. Jumong bertanya apakah raja benar-benar lupa dengan para pengungsi yang dulu pernah susah payah ia selamatkan bersama Hemosu. Mereka sangat mengharapkan bantuan raja loh, tambah Jumong. 폐하께서는 정말 옛 조선 유민들을 누가 살펴주겠습니까? Mendengar akan hal itu, raja terdiam 1000 bahasa. Di sisi lain, Wunha tengah mengirim surat untuk pamannya yang bernama Maga. Tujuannya yang tak lain adalah untuk membantunya membujuk raja agar segera mengangkat Daiso sebagai putra mahkota. Daiso beranggapan bahwa raja sudah tak bisa dibujuk lagi, jadi tak ada gunanya juga menggunakan cara apapun. Ratu Wunha tersenyum dan menjawab bahwa dia kali ini akan menekan raja. Dia sengaja memanfaatkan klan Maga yang memiliki pasukan banyak agar mulai saat ini menolak perintah raja. Menurut Wunha, raja tidak akan bisa berperang jika tanpa bantuan pasukan klan Maga. 지금껏 부여를 지탱해온 그들이 협력하지 않는다면 Sementara di ruangan Jumong, trio Wek-Wek datang dan memberikan bahan-bahan dari bengkel besi. Jumong senang dan menyuruh trio Wek-Wek agar mengantarkan bahan-bahan tersebut pada Pak Jarwo. Keesokan harinya terlihat Mbak Yuli sedang bersemedi. Setelah itu Mbak Yuli memutuskan untuk pergi ke negara Cholbun dan meminta anak buahnya agar memanggil Soryong dan bayi si anak bintang. Di saat yang bersamaan, Susono dan Sayong berbincang-bincang. Susono ternyata kini sudah tahu bahwa kesepakatan antara Daiso dan Yangjong adalah sebuah rencana pernikahan untuk Daiso dan putri Yangjong. Tentu Susono penasaran apa reaksi Daiso jika dirinya mengetahui rencana pernikahan tersebut. Ia pun berencana akan pergi ke istana Buyo. 이제 그만 부여로 가야겠어. Di tempat lain, Yangjong menyuruh utusannya agar menambah pandai besi ke Buyo. Tujuannya tak lain adalah untuk menjadikan para pandai besi tambahan sebagai mata-mata Buyo. 세작을 심어둘 예정이다. Tak lama itu Yang Sul datang dan memamerkan perhiasan pemberian dari Daiso kepada ayahnya. Yang Jong mengutarakan rencananya kepada anaknya itu bahwa jika kelak Daiso menjadi raja, maka Yang Sul lah yang akan mengambil alih Buyo. 제가 아버지의 한을 풀어드릴게요. Shin berpindah di salah satu negara Cholbun, yaitu klan Biryu. Kepala klan Biryu menyuruh anak buahnya agar membunuh Susono saat dalam perjalanan menuju Buyo. 돌본을 떠나는 순간 그녀를 해치워 버리거라. Benar saja, saat di tengah hutan kelompok Susono tiba-tiba dihadang oleh segerombolan orang suruhan ketua klan Biryu. Mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain hingga akhirnya membuat tim Susono pun menang. 다친 데는 없으십니까? Namun karena Susono dan kawan-kawan lengah, akhirnya salah satu musuh yang masih hidup melemparkan pisau beracun ke arah Susono. Beruntung Wotae dapat menangkisnya walaupun ia sendiri harus mengorbankan dirinya. Wotae pun tertusuk pisau dan kemudian pingsan. Susono kemudian membawa Wotae kembali ke Gyerubu. Susono sepertinya tahu siapa dalang yang ada di balik semua ini. Tebakannya benar kala Sayong mengkonfirmasi bahwa memang benar kepala klan Biryu lah yang melakukan ini. 우리 계류에 반목하는 부족을 확실히 제압하는 거야. Meski sudah dinasihati Sayong dan rekannya, namun Susono tetap bertekad menyuruh prajuritnya untuk menangkap kepala klan Biryu. Setelah kepala klan Biryu diringkus, Susono pun berbicara kepadanya. Jika Wotae mati, maka kau juga akan mati, kata Susono kepada klan Biryu. 내년 이 무슨 무례한 짓이냐? 쟁수가 소생하도록 전지신명께 기원이나 하시오. Tak lama itu, trio Wek-Wek datang ke pabrik Gyerubu dan memberikan bahan yang telah dicuri kepada Pak Jarwo. Setelah dibuka, Pak Jarwo merasa bahwa ia sudah menggunakan serbuk ini namun hasilnya sia-sia. Pak Jarwo berpesan kepada trio Wek-Wek untuk disampaikan kepada Pangeran Jumong bahwa ia akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan teknik pembuatan pedang. 기다리시라고 전하거라.
Saat trio Wek-Wek pergi, Pak Jarwo sekali lagi mengamati bahan tersebut. Ia menyadari bahwa ada salah satu bahan yang belum ia coba. Ya, yaitu nasi kuning. Tanah kuning. Di waktu yang sama, Mbak Yuli dan para rombongan datang ke tempat Susono. Susono pun langsung meminta Mbak Yuli untuk memeriksa Wote. Mbak Yuli merasakan bahwa ada hawa-hawa kematian di sekujur tubuh Wote. Oleh karenanya, Yuli meminta anak buahnya untuk mengambil ramuan rahasia. Setelah diobati cukup lama, akhirnya Wote pun siuman dari pingsannya. Karena kejadian itulah, Susono akhirnya melepaskan kepala klan Biryu. Kepala tersebut berpesan bahwa ia tak akan lupa atas penghinaan yang dilakukan oleh Susono terhadapnya. Dengan entengnya, Susono menjawab bahwa jika Anda lupa dengan penghinaan ini, maka suatu saat Anda akan mendapatkan penghinaan dari saya lagi. Keesokan harinya, di Buyo Raja mengumumkan bahwa ia akan menerima pengungsi Gojusun. Daiso protes karena dengan adanya para pengungsi, maka Buyo akan benar-benar terlibat peperangan dengan negara Han. 대소 왕자 말이 옳습니다. 다른 어떤 나라나 부족. Atas nama kemanusiaan, Raja pun tegas akan memberikan harapan kembali kepada para pengungsi. Raja menyuruh Jenderal Heokji agar menyebarkan perintah kepada orang-orang Buyo untuk melindungi para pengungsi. Setelah pertemuan tersebut, Raja mendapatkan kiriman surat dari klan Maga. Tampak dari raut wajah Raja bahwa klan Maga mulai menekannya. Di hadapan Jumong, Raja sadar bahwa kini kebanyakan orang sudah mulai memberontak. Jika ia lengah, maka sudah dapat dipastikan beliau mau tidak mau akan menyerahkan tahtanya. 난 황제의 자리를 내놓아야 할지도 모른다. Keesokan harinya, Susono kembali berkunjung ke ayahnya. Yontabal menyadari bahwa putrinya tersebut tengah mengalami kesulitan, bahkan Wote pun jadi korbannya. Namun yang mengejutkan lagi, Yontabal sama sekali tak mempermasalahkan tindakan Susono yang sangat berani mengancam kepala Biryu, walaupun mereka dalam satu naungan kerjasama sekalipun. Tak lama itu, Jumong datang dan Susono sangat senang. Jumong datang ke sana tak lain untuk meminta seluruh informasi tentang Jinbun dan Imdun. Oke, sedikit spoiler, Jinbun dan Imdun ini adalah negara kuat yang bekerja sama dengan negara Han dalam upaya penahanan para pengungsi. Alasan Jumong mencari informasi negara tersebut ialah untuk menyerangnya. Susono kaget karena ini bisa jadi perang besar terhadap negara Han. Jumong dengan tenang menjelaskan bahwa saat ini Han sedang berperang dengan negara Yi. Oleh karenanya jika Buyo menyerang Jinbun dan Imdun, maka Han tidak akan cukup punya pasukan untuk mentransfer pasukannya. 한나라와의 전면전이 될 수도 있습니다. Malamnya, Pak Jarwo terlihat sedang membuat pedang dengan resep tanah kuning. Lalu saat pagi tiba, Pak Jarwo menjajal pedang buatannya. Mengejutkan, walaupun beberapa kali dihentakkan, namun pedang tersebut tak patah sedikit pun. Pak Jarwo dan Musong sangat senang dengan penemuannya tersebut. Ia pun langsung bergegas menemui Jumong dan memberitahukan penemuannya. Untuk membuktikannya, Jumong lantas mencoba pedang tersebut melawan pedang produksi Daiso. Lebih mengejutkan lagi, senjata milik Daiso yang saat itu dipegang oleh Oyi pun patah. Dengan kata lain, senjata Pak Jarwo lebih unggul sedikit ketimbang milik Daiso. Namun tetap masih di bawah senjata baja milik Han. Malamnya, Jumong menemui Raja untuk melaporkan informasi yang telah ia cari perihal Jinbun dan Imdun. Raja bingung apa alasan Jumong memberikan informasi tersebut. 내게 이 같은 내용을 상주하는 이유가 Jumong dengan mantap meminta Raja agar memberikannya pasukan untuk berperang melawan Jinbun dan Imdun sehingga dirinya bisa mengambil semua pengungsi Gojusun. Tentu Raja terkejut akan permintaan Jumong kali ini. 저자에게 병력을 내주십시오. Walaupun ibunya juga melarangnya sebab hal itu akan berbahaya, namun Jumong tetap bertekad akan menyelamatkan para pengungsi.
Bahkan jika raja menentang cita-cita Hemosu, maka dirinya tidak akan melayani raja lagi. Jika sudah terjadi seperti itu, Jumong akan membawa ibunya pergi meninggalkan Buyo. 그리 되면 소자는 어머니를 모시고 Malam itu, trio Wek-Wek sengaja mengawasi pergerakan Yongpo dan Daeso. Mereka melapor kepada Jumong bahwa Daeso sempat mengunjungi klan Maga sementara Yongpo masih terus berada di tempat Jochi. 지금 도치를 만나고 있습니다. Trio Wek-Wek sempat menyarankan Jumong untuk melenyapkan Dochi. Namun Jumong beranggapan lain. Ia tak bisa membunuh Dochi sekarang, hal itu dikarenakan Dochi sedang dekat dengan Yongpo. Dan saat ini Yongpo sendiri posisinya sangat baik dengan Jumong. Jumong bertekad akan menerima uluran tangan Yongpo untuk mengalahkan Daeso. 난 영포 형님이 내민 손을 Keesokan harinya, Pak Jarwo dan Jumong sedang menunjukkan pedang ciptaannya kepada Yontabal. Tentunya kekuatannya berada di atas Daeso namun masih di bawah senjata baja milik Han. Pak Jarwo berjanji akan membuatnya setara suatu saat nanti. Berkat adanya bahan tanah kuning, kini Pak Jarwo sedikit lagi akan mengetahui rahasia di balik pembuatan pedang milik Han. 한나라 강철검의 버금가는 아니 금화 황제께는 상주하셨습니까? Dalam pencapaian ini, Jumong belum mengabarkan penemuannya kepada raja. Jumong kemudian berbicara empat mata dengan Susono. Susono memuji Jumong yang telah banyak berubah sejak awal mereka bertemu. 참 많이 달라지셨어요. Susono juga memberitahu Jumong bahwa Daeso akan dinikahkan dengan Putri Yangjong jika ia menjadi putra mahkota. Ada satu fakta lagi bahwa pandai besi yang dibawa Daeso tempo lalu sebenarnya bukanlah para pengungsi yang kabur, melainkan mereka dikirim langsung oleh Yangjong. Susono mewanti-wanti Jumong agar tak lengah karena bisa saja mereka tak sepenuhnya membuat besi di Buyo. 야장들이 아닐 수도 있어요. 누구냐? Nah, ini dia pandai besi tambahan yang dikirim oleh Yangjong. Mereka berpesan kepada pemimpin mereka agar sengaja memperlambat dalam memproduksi pedang untuk Buyo. Selebihnya mereka akan memata-matai aktivitas istana. 우리가 부여궁 안으로 드나들길 바라십니다. Di sisi lain, Susono memberitahu ayahnya bahwa Pangeran Jumong ingin menyerang Jinbun dan Imdun dan hal itu sudah dilaporkannya kepada raja. Susono meminta ayahnya untuk membantu Jumong dengan memasok barang. Namun Yontabal berpendapat bahwa setelah Han mengakhiri perang dengan negara Yi, maka mereka akan membantu Jinbun dan Imdun. 이끌고 부여로 쳐들어갈 것이다. 그리 되면 진분과 임둔과의 싸움. 우리는 부여뿐만이 아니라 한나라와의 관계도 유지해야 합니다. Mendengar itu justru Susono mengucapkan ajaran ayahnya dulu bahwa keuntungan yang besar datang dengan resiko yang besar. 그거야 그렇지만 그거는 이길 수 있다는 확신이 섰을 때나 가능한 얘기야. 계류의 미래를 걸 수 있는 나라를 선택해야 돼. Di tempat lain, Jumong mendatangi pandai besi untuk sekedar melihat pandai besi dari Han. Setelah itu ia menyuruh trio Wek-Wek agar selalu mengawasi mereka. 저희가 감시한다고 다른 짓이라뇨? 놈들이 다른 짓을 할 가능성이 있기 때문이다. Keesokan harinya, Wunha tengah berdiskusi dengan Daeso, kepala pendeta, serta kakaknya. Dalam diskusi tersebut, sayangnya Yongpo tak diperkenankan untuk masuk di dalamnya. 누구도 들이지 말라는 명이 있으셨습니다. 나도 말이냐. Sehingga Yongpo pun merasa panas dan tersingkirkan dari keluarga itu. 좋다. 어디 두고 보자. 이제 나까지 따돌린단 말이지. Tak jauh dari situ, Yahua mendatangi raja. Yahua menyemangati raja yang pada saat itu tengah bimbang dengan usulan Jumong. Yahua berkata bahwa meskipun perang ini dalam rangka menyelamatkan pengungsi, namun Yahua yakin jika Buyo memperoleh kemenangan maka otoritas istana sepenuhnya ada pada kendali raja dan tak akan ada yang berani menentangnya. 폐하의 권위를 넘보는 궁 안팎의 세력들 때문입니다. Sedangkan Jumong sangatlah pintar. Awalnya Yongpo yang ingin memanfaatkan Jumong. Namun kali ini Jumong tahu celah Yongpo dan kini dirinya lah yang memanfaatkan Yongpo. 형님이 많은 공 Jumong mengungkit prestasi Daeso yang sangat besar dalam penemuan senjata. Ia memberi semangat sekaligus cara kepada Yongpo jika ingin berada di atas kakaknya. Yongpo bertanya cara apakah itu. 철검을 개발. Jumong menjawab bahwa alasannya ada pada tujuan raja membuat senjata. Ya, Yongpo tidak akan bisa menandingi Daeso kecuali jika Yongpo membuat prestasi dalam berperang. 전쟁을 통해 공을 세우질 않고선 대소 형님을 이길 수 없습니다. Setelah pertemuan itu, Jumong memberikan latihan pada bawahannya.
Sebuah latihan jika mereka tiba-tiba menghadapi tentara besi milik negara Han. Tentu jika hal itu terjadi maka mereka sebagai komandan perang akan berada di barisan paling depan. Para pasukan yang mendengarnya tampak begitu ragu-ragu. Jumong lalu memanggil 3 penunggang kuda yang sudah berpakaian mirip seperti tentara besi milik Han. Tujuannya karena Jumong ingin memperlihatkan cara untuk menaklukkan tentara besi. Bahwa kunci dari kelemahan tentara besi yang sudah ia amati terletak antara helm dan baju. Dengan kata lain, mereka bisa mengalahkan tentara besi dengan menitik fokuskan pada leher. 마상에서 철기군을 덮쳐. 역시 시작하라. Saat Jumong dan trio Wek-Wek mulai menunjukkan caranya, barulah seluruh pasukan Jumong mengerti dan tampak sangat bahagia. Di tempat lain, Yang Jong mendapatkan kiriman surat dari Kaisar Han bahwa ia menginginkan Hyun Tugon untuk berdamai dengan Buyo. Kaisar Han sengaja melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi Buyo tidak memerangi Han. Paling tidak sampai perang mereka dengan negara Yi berakhir. 저도 가게 해주세요. Yang Sul pun kemudian menyarankan dirinya untuk pergi langsung ke Buyo guna menyampaikan perdamaiannya. 잘 모시겠습니다. Dikirimnya Yang Sul sebagai utusan tentu membuat Daeseo khawatir. Ia pun langsung menemui Yang Sul, namun Yang Sul justru bersikap seolah sedang tak terjadi apa-apa. Yang Sul kemudian menghadap raja dan memberikan pesan dari Yang Jong. Setelah itu, Yang Sul mengutarakan keinginan Yang Jong untuk meningkatkan kerjasama terhadap Buyo dalam sektor perdagangan. Raja bingung mengapa tiba-tiba Yang Jong meminta memperluas perdagangan terhadap Buyo. Yang Sul menjawab bahwa hal itu semua karena Daeseo lah yang membujuk ayahnya. 대수 왕자께서 교역 물목을 조정하려. 우호적인 관계라. Raja tak banyak bicara apa-apa dan menyuruh Daeseo mempersiapkan perjamuan untuk utusan Hyun Tugon tersebut. 그간 강령하셨습니까? Dalam perjalanannya, Daeseo berpapasan dengan klan Yontabal. Tentu Daeseo kaget melihat Susono dan kemudian bergegas pergi. Setelah perjamuan tersebut, Daeseo pun menemui Susono. Tujuan Daeseo menemui Susono tak lain untuk menanyakan jawaban atas perasaannya. Susono dengan mantap tetap masih pada pendiriannya dan sedikit pun tak minat dengan tawaran Daeseo. Sempat diiming-imingi posisi dan kedudukan, justru Susono mengungkapkan bahwa ia tahu kalau Daeseo dan Yang Sul sedang dijodohkan oleh Yang Jong. Daeseo terkejut dan menganggap itu hanyalah sebuah rumor untuk memfitnahnya. Namun Susono tak peduli dan ia pun bergegas pergi meninggalkan Daeseo. 부여 황실은 어찌 돌아가고 있느냐? Saat malamnya, Ohi memergoki utusan Han yang sengaja bertemu Pandai Besi. Ia lantas melaporkannya kepada Jumong. Yobo meminta Jumong agar segera bertindak dan memberi pelajaran pada mata-mata itu. Namun Jumong tak mau gegabah karena mata-mata tersebut bisa digunakannya untuk melemahkan Daeseo. Jumong ingin menunggu waktu yang tepat. 놈들의 존재는 대소 형님의 기세를 약화시킬 수단이 될 것이다. 예. Di sisi lain, Raja Gemwa masih memikirkan rencana perang yang diajukan oleh Jumong. Ia berpikir semalaman guna memutuskan apakah ia menerima rencana Jumong ataukah tidak. Akhirnya keesokan harinya Raja pun memutuskan untuk menyerang Jinbun dan Imdun. 짐은 옛 조선의 유민들을 구하기 위해 Awalnya semua pejabat menentang keras termasuk Daeseo. Mereka khawatir Buyo akan terkena imbasnya. Pak Dukbul menanyakan apa alasan sebenarnya Buyo harus menyerang Jinbun dan Imdun. Raja kemudian menyuruh Jumong untuk mempresentasikannya di depan pejabat. Jumong lalu menyebutkan seluruh kelemahan Imdun dan Jinbun kepada para pejabat. Namun Dukbul masih percaya bahwa tentara besihan tak bisa terkalahkan. Bagaimana jika pasukan besihan datang untuk membantu Imdun dan Jinbun? Tanya Dukbul. 세가 약해졌다고는 하나 아직 한나라 철기군의 위 Jumong menjawab bahwa untuk mengalahkan Han tidak cukup dengan menggunakan senjata. Mengacu pada Hemosu dulu yang faktanya jelas sangat kalah senjata jika dibandingkan dengan negara Han. Namun nyatanya mereka tetap berhasil menyelamatkan banyak pengungsi.
Hal itu dikarenakan pasukan Damul dulu memiliki kekuatan tekad berjuang sampai mati. Jika Buyo memiliki tekad seperti pasukan Damul, maka Buyo tak akan kalah, tegas Jumong. 우리 부여 군사에게 그러한 의지가 있다면 우리 총관의 말이 옳습니다, 폐하. Secara mengejutkan, Yongpo mendukung Jumong dalam pertemuan tersebut sehingga membuat para keluarga dan pejabat heran. Tidak hanya itu, Yongpo secara sukarela pun menawarkan dirinya untuk memimpin pasukan melawan Imdun dan Jinbun. 소자 선봉에서 철기군 놈들을 부탁해버리겠습니다. Mendengar semua itu, akhirnya raja lega dan memutuskan untuk berperang. Di tempat lain, ketua Pandai Besi memerintahkan anak buahnya agar memberikan informasi pada Yang Jong bahwa Buyo tengah merencanakan perang dengan Imdun dan Jinbun. Dalam percakapan tersebut, Mari mengintai mereka secara diam-diam. Di saat yang sama, Daiso juga memerintahkan Naru agar mengirimkan pesan pada Yang Jong perihal masalah ini. Yang Jong membaca pesan yang dikirimkan Pandai Besi Han dan menjadi sangat marah. 전쟁을 하겠다는 것입니까? Setelah itu, surat dari Daiso pun tiba. Dalam suratnya, Daiso berkata bahwa ia akan berusaha menghentikan perang tersebut apapun yang terjadi. 자기가 막을 것이니 걱정하지 말라는구나. Di tempat lain, Soryong dan Putri Bintang dibawa pergi dari Buyo untuk menemui Mbak Yuli. Soryong berkata berdasarkan penglihatan anak bintangnya bahwa Jumong akan mati jika dirinya tak meninggalkan istana Buyo. Mendengarkan itu, Mbak Yuli menjelaskan baik-baik kepada anak bintang bahwa Jumong adalah burung berkaki 3 pertanda baik. Oleh karenanya, mulai saat ini Mbak Yuli mengajak pengikutnya agar selalu mendukung Jumong dalam tindakannya. Scene berpindah pada Yontabal dan Susono yang kembali ke Gerubu. Mereka memberitahu Mbak Yuli bahwa Jumong akan berperang dengan Imdun dan Jinbun untuk menyelamatkan para pengungsi Gochusun. 주모왕자는 진번과 임둔을 쳐서 Kedatangan mereka semata-mata untuk meminta petunjuk apakah klannya harus mendukung Jumong ataukah tidak. Mbak Yuli sempat terkejut dengan tindakan nekat Jumong dan ia pun lalu berpikir. Lantas, apakah jawaban dari Mbak Yuli? Jawabannya sebentar lagi. 우리 상단이 군상으로 참전해. Persiapan perang dimulai. Karena Buyo ini kekurangan pasukan, maka Gemua meminta Jenderal Heukji agar meminta bantuan 20.000 pasukan pada klan Maga. 난 그간 폐하의 호위 부대를 한나라. Setelah pertemuan itu, Jumong kemudian memamerkan hasil latihan para pengawalnya, yang tentunya sengaja telah ia siapkan untuk melawan tentara besi. Raja dan para pejabat terkesan dengan keahlian berperang dan trik mereka. Setelah itu, Maga Paman Wunha datang menemui Wunha. Ratu Wunha meminta pamannya membujuk dan menekan raja agar tidak berperang. Jika tidak, maka kekuasaan yang mulia akan semakin membesar. Maga sebagai kepala klan pun akhirnya mengurusnya. 이번 기회에 황제의 기세를 꺾고. Singkat cerita, malam pun tiba. Jumong terkejut karena Susono tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Susono berkata bahwa jika Jumong berperang maka dirinya dan klannya akan menyuplai persediaan barang untuk perang. Jumong terkejut dan khawatir kepada Susono jika harus ikut berperang. 아가씨를 전쟁터로 내보낼 순 없습니다. Susono menambahkan bahwa dirinya tak ingin membiarkan Jumong berperang sementara dirinya harus cemas menunggu. Susono terus menggombali Jumong dengan rayuan mautnya sehingga Jumong luluh lalu memeluknya. Secara tidak sengaja, Daiso melihat kebersamaan mereka. Jelas, ia merasa marah dan sangat cemburu. Di tempat klan Maga tengah diadakannya sebuah diskusi tentang rencana Raja Gemua yang akan berperang. Mereka sepakat bahwa pasukan mereka tidak akan ditransfer ke Buyo. Hal itu dikarenakan
untuk upaya mendukung Daeso menjadi putra mahkota. 폐하로부터 전령입니다. 무엇이냐? Tak lama itu utusan raja datang memberikan surat permohonan untuk mentransfer 20.000 prajurit dari Maga kepada Buyo. Namun Maga tak mengindahkannya dan justru mengusir utusan tersebut pergi. Utusan tersebut marah bertanya apakah kau akan menentang perintah raja? Maga menjawab bahwa bukan klannya yang menentang raja, tapi rajalah yang mencoba menentangnya. Utusan tersebut mengatai Maga sebagai anjing Han dan itu membuat Maga marah lalu mengusirnya. 폐하의 명을 받으시오! Keesokan harinya Maga mengirimkan balasan atas perintah yang dikirimkan raja semalam, yang mana utusan Maga tersebut membawa sebuah kotak besar. Saat dibuka kotak tersebut oleh Jumong, mengejutkan, ternyata isi kotak tersebut adalah sebuah kepala utusan raja yang dikirim semalam. 사초도에 파견된 견사자의 수급입니다. Tentu itu adalah sebuah isyarat bahwa Maga tidak akan mentransfer satu prajurit pun untuk Buyo. 뭐야? Raja marah dan bersambung pas lagi seru-serunya.